Sarwenda nggak akan bisa kayak sekarang kalau nggak ada Ruben. Mungkin orang lihatnya aku di rumah, tapi kan bisnis berjalan ya. Itu orang yang pintar bukan? Kita nggak usah kemana-mana, bisa kerja dari rumah. Tapi duit istilahnya tetap masuk. Tetap gitu. masuk. Cuma kan sebagai seorang wanita punya pride, punya ini juga. Kalimat seperti itu kadang-kadang pengen cuma menjelaskan semua hal itu terhadap opini netizen yang berseberangan sama kamu kan capek ya. Capek, jadi ya udah diemin aja. Jadi kamu aku lihat banyak kan jadi lebih diemin ya. Cuma kalau diem kan jadi mendem. Siapa sebenarnya Giorgio Antonio? Mengapa sosok yang beberapa bulan terakhir terus dikaitkan dengan Sarwenda itu tiba-tiba kembali menjadi bahan perbincangan publik? Benarkah Giorgio adalah seorang CEO seperti yang selama ini ramai disebut netizen? Ataukah ada fakta lain tentang latar belakang keluarganya yang baru mulai terungkap ke publik? Dan yang lebih menarik lagi, mengapa di tengah panasnya konflik antara Ruben Onsu dan Sarwenda, nama Giorgio justru semakin sering menjadi sorotan? Opa, aku tahu ini saldonya kamu isin juga. Tapi kan kamu udah pakai, kamu mau isin lagi. Kan tadi aku udah bilang aku pakai dulu. Ya tapi kan sekarang aku mau pakai udah nggak ada saldonya. Iya, nanti aku pasti masukin lagi, isi lagi. Ya aku tahu, tapi aku maunya sekarang. Terus kamu lupa, pakai ah. Ya, kamu nggak lupa. Bisa nggak nerima tuh pas lagi sakit loyo nggak bisa ngapa-ngapain, belum terbukti kan, belum teruji kan untuk cowok yang baru udah bisa ngedapetin berapa katanya 200 juta setengah jam. Nah, kalau 200 juta setengah jam ya udah sih lepasin lah rumah, beli rumah baru, lepasin lah rumahnya. CEO dagang basreng, yang penting saya bisa jualan. Kalau kamu julid gitu, oke. Enggak. Sahabat Twins Trending, beberapa hari terakhir media sosial kembali dihebohkan oleh pembahasan mengenai Giorgio Antonio. Sosok yang kini dikenal dekat dengan Sarwenda kembali menarik perhatian setelah banyak netizen mempertanyakan profesi serta latar belakang keluarganya. Awalnya, pembahasan ini muncul ketika Giorgio dan Sarwenda melakukan siaran langsung untuk berjualan online. Saat live berlangsung, muncul pertanyaan dari netizen yang penasaran dengan pekerjaan Giorgio. Pertanyaan itu sebenarnya cukup sederhana, namun justru dari situlah rasa penasaran publik mulai berkembang semakin besar. Banyak netizen ingin mengetahui mengapa Giorgio sering disebut sebagai CEO. CEO perusahaan apa? Bisnis apa yang sebenarnya dijalankan? Dan seperti apa latar belakang keluarganya? Menariknya, Giorgio tidak menghindari pertanyaan tersebut. Dalam potongan video yang kemudian ramai beredar, Giorgio memberikan respons yang cukup santai. Ia menjelaskan bahwa dirinya memiliki beberapa perusahaan yang menggunakan namanya dan menyebut publik bisa menelusurinya sendiri. Pernyataan itulah yang kemudian membuat rasa penasaran netizen semakin meningkat. Banyak orang mulai mencari informasi mengenai sosok Giorgio Antonio. Siapa dirinya, bagaimana perjalanan bisnisnya, dan mengapa namanya kini semakin sering muncul dalam pemberitaan hiburan? Tetap menjadi tanggung jawab para pihak hingga lunas. Kalau hanya Ruben, maka yang dibilang pihak pertama. Kalau hanya pihak kedua, pihak kedua. Jadi kalau dikatakan tetap menjadi tanggung jawab para pihak, artinya opo? Terus kenapa kita diserang? Kenapa diserang? Seperti yang saya bilang tadi, itu gampang kok. Siapa yang mau take over itu? Atau dijual misalnya? Atau gimana caranya? Aset yang aman ini dijual, tutupin itu bagi dua. Aman kok kalau memang niat, tapi kan nggak mau. Ini tetap ingin dikuasai. Tapi tanggung jawab tetap dilemparkan ke salah satu pihak. Padahal perjanjian mengatakan sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak. Masih juga dibilang kita disesat lah, menyesatkan lah, inilah segala macam. Udah pada denger nih, plastik sampah harga 5,2 juta si Sarwenda. Wow, 5,2 juta. Itu plastik apa Sarwenda? Plastik Balenciaga. Bermerek? Iya. Kayaknya nggak sampai lah 5,2 juta. Itu cuma 30.000 aja plastik sampah yang hitam-hitam itu. Ya ampun, murah Sarwenda. Yang bermerek lu beli. Apalagi tuh listrik sampai 50 juta atau 60 juta per bulan. Se-RT dibayarin listriknya. Iya.
Aduh Sarwenda yang masuk akal lah. Ruben, ya jangan cuma terima angka-angkanya aja, langsung dikasih tuh semua. Ini Cok lagi rame banget Cok, lawyernya Sarwenda katanya Cok, jadi keselak nih Cok. Katanya Ruben Onsu itu mantan ayah dari anak-anaknya Sarwenda Cok. Gak dong, dari zaman dulu zaman kagak ada tuh yang namanya mantan ayah, mantan ibu, kagak ada. Yang ada juga ya Cok, mantan istri, mantan suami. Lah ini lawyernya Sarwenda. Adik-adik aja ya Cok. Dalam keluarga itu kan kita harusnya mengajar kepada anak mana yang boleh disentuh, mana yang boleh tidak. Bahkan dengan orang tua kandung pun misalnya. Apalagi ini yang belum ya termasuk orang lain ya, karena belum ada ikatan pernikahan dan sebagainya. Saya pikir ini patut kita lihat, dan kalau memang dari masyarakat juga bisa melaporkan sebetulnya. Ketika misalnya beberapa contoh kan sudah terjadi ya, misalnya di beberapa waktu yang lalu kan ada seorang anak kiai yang melakukan pipi dari anak kecil, dan itu kan kita laporkan juga ya, itu juga diproses oleh Polri juga ya. Nanti kita lihat tontonannya mungkin ya, kalau itu sudah di luar dari batas kewajaran, tentu itu akan kita laporkan juga ya. Mungkin kita akan peringatkan terlebih dahulu, baru mungkin kita laporkan. Saya kira ada etika di situ, masalah etika kan ya, termasuk. Tetapi apabila ada kewajiban dari mantan ayah ya yang Potongan video yang saya stitch ini merupakan statement dari pengacaranya Sarwenda, yaitu mantan istrinya Mas Ruben Onsu. Yang menarik dari statement pengacara ini adalah ia mengatakan mantan ayah. Sejak kapan di negeri ini mengakuin ada istilah mantan ayah, mantan anak? Tidak ada, Pak. Yang ada itu mantan istri atau mantan suami. Kalau konotasi mantan anak atau mantan ayah itu tidak ada, tidak mengenal negara kita kayak gitu-gitu, Pak. Sampean belajar hukum di mana ada istilah mantan ayah begitu itu, Pak? Aduh. Ngisin rekan sejawat aja. Mohon dikoreksi, Pak, statementnya, Pak. Tidak ada istilah mantan ayah itu. Yang ada itu mantan suami atau mantan istri. Begitu, Pak ya? Rumah bersama, kesepakatan bersama, nyicil bersama. Tapi giliran utang Ruben sendiri. Yang bayar per bulan 397 juta Ruben. Yang make dia. Giliran punya utang, jadi utangnya siapa? Ruben. Nanti kalau sudah lunas punya siapa? Punya dia. Jadi ini gimana sih konsepnya ini? Jadi Ruben ini konsepnya apa ini? Konsepnya membayar aja gitu maksudnya. Jadi ibarat kata Ruben ini dapatnya itu anak udah nggak dapat gitu kan, rumah nggak dapat gitu, bayar iya, jadinya utang punya dia. Perasaan Ruben ini dapat gak enaknya aja ya. Terus kalian sudah nonton ini? Tanggapan Ruben Onsu tentang pengacara Sarwenda yang sebut Ruben mantan ayah saat membahas nafkah anak. Bentar, mantan ayah. Memang ada mantan ayah ya? Mantan suami ada, mantan istri ada. Tapi mantan ayah, masa ada mantan ayah? Mantan pacar ada. Pengacaranya lagi mabok ini, atau lagi nggak fokus, atau nyari berita aja agar viral. Mau lihat pernyataan dia saat mengatakan bahwa Ruben adalah mantan ayah. Mantan ayah. Apabila ada kewajiban dari mantan ayah, Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah benar ada mantan ayah, atau dia salah ngucap? Harusnya
mantan suami dari Sarwenda gitu kali ya. Masa mantan ayah? Bisa-bisa nanti disuruh netizen untuk sekolah hukum lagi pak dirimu.